sudah siap nggih? Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi dan olahraga yang cukup untuk menjaga sistem imun kita di kondisi pandemi kayak gini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa ya. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nak Riza telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, di pagi hari yang cerah ini bersama Ibu dan Biologi, kita akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, kita sudah belajar apa ya mengenai kemarin? Itu Bu, macam-macam komponen penyusun darah kemarin. Ada plasma darah dan sel darah. Nah, sel darah itu dibagi menjadi 3, ada eritrosit, leukosit, dan juga trombosit, Bu. Ada lagi? Kita nggak hanya belajar darah kemarin, ada satu lagi. Saya, Bu. Ya, silakan Ulumi. Kemarin belajar mengenai fungsi jantung, Bu, yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, juga sebagai alat transportasi dalam tubuh, dan juga darah itu bertugas membawa nutrisi serta oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh, sekaligus juga mengangkut zat-zat sisa, Bu. Nice, Ulumi dan juga Arin, terima kasih banyak. Nah, di kesempatan pada pagi hari ini, kita belajar 2 indikator, yaitu menjelaskan mengenai macam-macam pembuluh darah, dan yang kedua adalah menganalisis proses peredaran darah. Nah, pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama itu adalah arteri, kemudian yang kedua itu kapiler, dan yang ketiga adalah vena. Nah, ini ada karakteristiknya untuk mempermudahkan kalian dalam menghafal. Yang pertama itu adalah arteri dari jantung. Kemudian kapiler ini merupakan pembagian dari arteri dan juga vena. Jadi ini cabang-cabang dari arteri dan vena yang dapat mentransferkan darah sehingga lebih mudah tersalur ke dalam tubuh. Kemudian vena, ke jantung gitu. Jadi untuk mempermudahnya arteri A dari jantung, vena ke jantung seperti itu. V pakai E, arteri A untuk dari dan vena untuk ke seperti itu. Nah, pembuluh darah ini merupakan pipa elastis yang juga merupakan bagian dari sistem sirkulasi darah. Diperhatikan nih ya untuk materi yang Ibu ajarkan nanti karena di tengah-tengah Ibu akan bertanya kepada kalian untuk penerapan dari proses pembelajaran ini. Oke, Ibu. Oke, 3 pembuluh darah utama itu adalah kapiler, arteri, dan vena. Ketiganya itu disusun oleh jaringan ikat, otot polos, endotelium, kemudian di vena itu juga ada katup, selanjutnya di kapiler itu juga disusun oleh membran terasal. Nah, sebelum munculnya adanya kapiler itu didahului dengan percabangan oleh arteri yang namanya arteriol. Kemudian yang vena itu juga melakukan percabangan yang disebut sebagai vanus seperti itu. Sehingga kemudian keduanya itu ketika sudah melakukan masing-masing bercabang akan menghasilkan kapiler, yaitu cabang-cabang yang lebih kecil. Nah, ini merupakan penjelasan lebih lanjut di mana arteri itu bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri ini mempunyai dinding yang elastis sehingga bisa menjaga tekanan darah kita tetap konsisten. Kemudian kebalikan dari arteri itu vena. Si vena ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung.
Perbedaan juga dengan arteri, kalau arteri ini memiliki dinding yang lebih elastis, si vena ini memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Kemudian yang terakhir itu adalah kapiler, seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa kapiler ini menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Karena dia sangat-sangat merupakan cabang terkecil, maka darah itu akan lebih mudah untuk lewat, seperti itu. Dindingnya tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan di sekitarnya. Oke, next ya. Nah, ini merupakan perbedaan dari pembuluh darah. Dibedakan berdasarkan 6 karakteristik. Jadi karakteristik yang pertama itu adalah dindingnya. Kalau arteri itu tebal dan elastis, maka vena itu tipis dan juga elastis. Sedangkan kapiler itu tipis permeabel. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah aliran darahnya. Kalau arteri itu tadi dari jantung, otomatis dia meninggalkan jantung. Kalau vena itu menuju jantung atau ke jantung, sedangkan kapiler itu bermula dari arteriol. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga itu adalah tekanannya. Kalau arteri itu kuat, darahnya memancar kuat sehingga ketika terjadi luka pada arteri, maka darahnya itu akan muncrat atau memancar dengan sangat lebih kuat gitu. Kemudian jika vena ini dia lemah, jadi ketika ada terkena sayatan di pembuluh darah vena, maka darahnya itu menetes, bukan memuncrat seperti arteri. Kemudian jika kapiler itu berada di antaranya, yaitu tekanannya kuat dan lemah. Selanjutnya ada karakteristik darah yang dibawa. Kalau arteri itu dia kaya oksigen, jadi membawa oksigen kecuali arteri pulmonalis, sedangkan untuk vena itu adalah membawa darah karbon dioksida atau darah yang miskin oksigen gitu, kecuali vena pulmonalis. Selanjutnya letaknya, kalau arteri itu di dalam, sedangkan vena itu di dekat permukaan tubuh. Sedangkan kalau kapiler itu di antara arteri dan vena. Selanjutnya karakteristik yang terakhir itu adalah katup. Di arteri itu berjumlah 1, kalau vena itu banyak, dan di kapiler itu tidak ada. Nah, anak-anak semua, coba perhatikan tangan kalian. Di sana terdapat pembuluh darah, bukan? Ya, Bu. Ya, Bu. Warnanya apa? Hijau, Bu. Kebiruan. Keunguan, Bu. Ungu, Bu. Kebiruan. Murahi. Jadi warnanya itu kebiruan, keunguan, kehijauan. Nah, itu apakah mengartikan bahwa kalian itu bukan manusia atau darahnya itu darah hijau, darah biru, seperti keturunan keraton gitu? Tidak, Bu. Bukan, Bu. Tidak, Bu. Bukan ya. Jadi pembuluh darah apakah itu? Saya, Bu. Pembuluh darah vena, Bu. Betul sekali, nice. Kira-kira mengapa ya pembuluh darah tersebut terlihat berwarna biru, padahal kita kan tahu bahwa darah kita ini berwarna merah. Lah, Iya juga, iya Bu. juga, Bu ya. Anak-anak belum tahu semuanya? Belum, Ibu. Nah, baik, Ibu akan tuntun untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan yang pertama, sifat cahaya itu apa? Dapat dibiaskan. Dapat dipantulkan. Diserapkan. Diserap. Nice, Oke. Ada 2 yang betul. Dapat diserap dan juga dapat dipantulkan. Kemudian spektrum warna apa yang biasanya diserap dan dipantulkan? Merah dan biru, Bu. Merah, Bu. Ya, biru. Nah, dari sini, apakah ada yang sudah bisa mendapat jawaban dari pertanyaan mengapa pembuluh darah kita ini terlihat berwarna biru, ungu, atau hijau, padahal darah kita ini berwarna merah. Ibu mau menunjuk Kusnul sepertinya tadi dari awal itu terlihat diam. Kusnul ada? Mungkin sinyalnya gangguan, Ibu. Oh, jadi Kusnul tadi terlihat tidak ada, itu sinyalnya sepertinya gangguan ya. Mungkin Rizky Revita tadi juga diam. Iya, Bu.
Apakah sudah bisa mendapatkan jawaban dari hasil diskusi tadi? Mengapa pembuluh darah yang itu berwarna biru, hijau maupun ungu, padahal darah kita berwarna merah? Itu Bu, karena ada peran cahaya Bu. Good answer, Rizky Resita. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu Arin, Bu. Ya, silakan Arin. Jadi spektrum biru dari cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita, Bu. Sehingga ketika melihat pembuluh darah vena terlihat berwarna biru. Seperti itu, Bu. Good, Arin. Ya, anak-anak benar sekali bahwa sebenarnya pembuluh darah vena ini berwarna merah. Namun ketika cahaya matahari ataupun cahaya menembus kulit kita, maka spektrum warna merah itu akan diserap oleh kulit kita. Sedangkan warna biru ini dipantulkan kembali ke kita. Nah, jadi ketika kita melihat pembuluh darah, kita yang terlihat itu seperti berwarna kebiruan atau kehijauan. Menurut ilmuwan juga, cahaya biru ini tidak dapat melewati jaringan kulit manusia sedalam cahaya merah, sehingga ketika pembuluh darah ini berdekatan dengan permukaan kulit, maka cenderung cahaya tersebut yang mengandung spektrum warna biru tersebut akan dipantulkan kembali ke mata kita. Nah, sekarang dengan citra pembuluh darah warna biru oleh vena tadi, adakah kemudahan yang didapat oleh oknum tertentu? Ibu mau presensi nomor, karena ini tanggal 13, Ibu mau yang absensi 13. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi yang mendapat kemudahan itu suster Bu. Karena kita mau menyuntik pasien tidak terpeleset dan tepat ke pembuluh darahnya. Pintar sekali Nahomsa, ya betul. Jadi ini memudahkan para suster dalam menyuntik pasien mereka karena dapat mengetahui secara langsung pembuluh darah yang ada di pasien, seperti itu. Nah, ada lagi nggak? Belum tahu, Bu. Oke, jadi karakteristik ini juga dimanfaatkan oleh pihak kepolisian dalam proses rehabilitasi pasien-pasien narkoba yang tercandu narkoba, maksud Ibu. Jadi mereka ini seringkali menyelundupkan suntik narkobanya di dalam saku ketika mereka izin ke toilet, seperti itu. Jadi dengan adanya karakteristik warna biru yang bisa dipantulkan ke mata kita, biasanya toilet-toilet rehab itu dilengkapi dengan cahaya warna biru, sehingga ketika untuk mencegah si pecandu-pecandu tersebut menyuntikkan ke tangan mereka dengan adanya cahaya warna biru di toilet tersebut, maka seluruh kulit kita ini akan terlihat oleh warna biru. Jadi si pecandu tersebut akan kebingungan, mana pembuluh darah saya? Jadi pembuluh darahnya itu tidak jadi terkena oleh si suntikan tadi. Bicara soal suntik menyuntik nih, ada satu pertanyaan, kenapa yang disuntik itu pembuluh darah vena, bukan pembuluh darah arteri? Ibu mau absen nomor 17. Iya Bu, sebentar. Kenapa? Karena karakteristik dari pembuluh darah vena itu membawa darah menuju jantung. Memangnya kenapa kalau dibawa ke jantung, absen nomor 10? Karena jantung nanti ada peredaran darah, Bu. Oke, memangnya kenapa kalau ada peredaran darah, absen nomor 3? Jadi peredaran darah ini nanti akan bermuara ke seluruh tubuh. Jadi obatnya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh, Bu. Masya Allah, oke, pintar sekali Riza. Apakah semua setuju? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Jadi benar sekali anak-anak. Jadi mengapa pembuluh darah vena yang dipilih ini berdasarkan karakteristiknya. Dia menuju jantung. Seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan aliran darahnya. Jadi anak-anak ini sudah sangat pintar sekali ya dalam menerapkan materi. Kita lanjut mengapa di proses peredaran darah ini bisa sampai ke beredar ke seluruh tubuh. Jadi diawali di ventrikel kanan, kemudian oleh aorta,
oleh arteri pulmonari itu dibawa menuju ke paru-paru. Selanjutnya di paru-paru itu kan terjadi proses pertukaran darah. Nah, darah yang mulanya dia itu miskin oksigen atau banyak mengandung karbon dioksida akan diolah di paru-paru untuk lebih menghasilkan oksigen. Ketika sudah banyak menghasilkan oksigen, maka selanjutnya oleh pulmonari vena atau vena pulmonari ini akan dibawa kembali ke jantung, yaitu menuju ke atrium kiri dan dilanjutkan ke ventrikel kiri. Setelah dari ventrikel kiri, kemudian darah ini akan dialirkan ke seluruh tubuh oleh aorta. Selanjutnya di seluruh tubuh ini digunakan untuk proses respirasi, kemudian proses aktivitas dan metabolisme, seperti kita mencoba untuk bergerak dan lain sebagainya, aktivitas dan lain sebagainya itu, maka darah yang sudah banyak mengandung oksigen ini akan kembali menghasilkan karbon dioksida. Selanjutnya, ketika sudah banyak menghasilkan karbon dioksida, maka akan dikembalikan ke jantung oleh vena seperti itu. Dibawanya menuju ke atrium kanan. Untuk peredaran darah di sini, apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Jadi ini Ibu sudah buatkan gambarnya ya, siklusnya. Jadi sudah ada angka-angkanya, angka 1 sampai 4 itu disebut sebagai sirkulasi pulmonalis. Kemudian angka 5 hingga akhir atau menuju ke angka 11 itu disebut peredaran darah sistemik, seperti itu. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu mau ada 2 anak yang menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini. Saya Bu. Silakan. Ya, silakan Nak Ulumi. Nah, jadi tadi kita itu belajar mengenai pembuluh darah Bu, ada vena, kapiler dan juga arteri Bu. Nah, yang vena ini menuju ke jantung dan sedangkan yang arteri itu keluar jantung. Nah, sirkulasi darah itu dibagi menjadi 2, ada sirkulasi pulmonalis dan sirkulasi sistemik. Nah, yang pulmonalis itu dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian ke jantung. Dan sistemik itu dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung, Bu. Kompleks sekali, Ulumi. Terima kasih banyak. Yuk, satu lagi. Yuk, satu lagi. Siapa? Kita tadi belajar itu Bu, kalau warna itu berpengaruh kalau warna vena itu berpengaruh karena adanya pengaruh cahaya gitu Bu. Oke, jadi tadi pembuluh darah vena itu kenapa berwarna biru? Karena dipengaruhi oleh adanya cahaya yang masuk ke mata kita, gitu ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya itu akan membahas mengenai sistem imun. Jadi dipersiapkan belajar dari sekarang sehingga nanti ketika kita belajar itu sudah lebih paham lagi, gitu ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas apresiasinya hari ini, atas kehadirannya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 5M dari pemerintah, ditambah memakan makanan yang sehat. Dan jangan lupa ya, sembari belajar itu sambil peregangan sedikit agar otot-otot kita tidak kaku gitu. Sekian dari Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk penampilan dari Mbak Dita. Selanjutnya untuk observer dipersilahkan. Baik, untuk calon guru Mbak Dita mengenai keterampilan pertanyaan ini sudah sangat baik ya. Mulai dari yang tadi ada prompting-nya sudah cukup, tidak terlalu banyak pertanyaan mulai dari awal sampai akhir. Kemudian kejelasan pertanyaannya itu juga bagus. Kemudian untuk tadi ada yang mengurutkan berdasarkan nomor absen, kemudian acak. Kemudian apalagi tadi? Untuk pertanyaan retorik mungkin saya nggak ngerti itu yang mana ya, jadi kurang paham. Mungkin lebih ditekankan lagi mengenai itu. Kemudian pertanyaan yang permintaan mungkin lebih diperjelas bagian yang mana seperti itu. Sudah keseluruhan baik. Terima kasih.